Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henron Helingo dari kelas PTD. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu bahasa pemrograman C++. Sebelum masuk ke pembahasan apa itu C++, ada baiknya kita mengetahui sejarah dan asal-usul bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ diciptakan oleh Ernest Rostov di laboratorium Bell pada awal tahun 1980-an. Sebagai pengembang dari bahasa C dan Simula, saat ini C++ merupakan salah satu bahasa yang paling populer untuk pengembangan software berbasis OOP. Kompiler untuk bahasa pemrograman C++ ini telah banyak beredar di pasaran. Software developer yang paling diminati adalah Borland Inc. dan Microsoft Corp. Produk dari Borland untuk kompiler C++ adalah Turbo C++, Borland C++, dan Borland C++ Builder. Sedangkan dari Microsoft adalah Microsoft Visual C++. Walaupun banyak kompiler yang tersedia, namun pada intinya bahasa pemrograman yang dipakai adalah C++. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan struktur bahasa pemrograman C++. Cara terbaik untuk belajar bahasa pemrograman adalah dengan langsung mempraktikannya. Cobalah contoh program berikut. Misalnya pada contoh program di sini. Ketika di run, maka di layar akan muncul sebuah tulisan selamat belajar C++. Contoh tersebut adalah sebuah contoh program sederhana menggunakan C++. Namun, panggilan program tersebut telah menyertakan sintak-sintak dasar bahasa C++. Sintak dasar tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, slash 2 kali program pertama. Perintah tersebut merupakan baris komentar. Sebuah baris yang ditandai dengan 2 buah tanda slash akan dianggap sebagai baris komentar dan tidak akan berpengaruh pada hasil. Biasanya, baris komentar dipakai oleh programmer untuk memberikan penjelasan tentang program. Yang kedua adalah ini. Pernyataan yang diawali dengan tanda pagar merupakan pernyataan untuk menyertakan preprosesor. Pernyataan ini bukan untuk dieksekusi. Perintah tersebut berarti memerintahkan compiler untuk menyertakan file header ustream.h. Dalam file header ini, terdapat beberapa fungsi standar yang dipakai dalam proses input dan output, seperti misalnya perintah code yang dipakai dalam program utama. Yang ketiga adalah int main. Baris ini menandai dimulainya compiler akan mengeksekusi program. Atau dengan kata lain, pernyataan main sebagai penanda program utama adalah suatu keharusan di mana sebuah program yang ditulis dalam bahasa C++ memiliki sebuah main. Main diikuti oleh sebuah tanda kurung, karena main merupakan sebuah fungsi. Dalam bahasa C++, sebuah fungsi harus diikuti dengan tanda kurung, yang nantinya dapat berisi argumen dan sintak formalnya. Sebuah fungsi dimulai dengan tanda kurung kurawal, seperti dalam contoh program tadi. Yang keempat adalah perintah ini merupakan hal yang akan dieksekusi oleh compiler dan merupakan perintah yang akan dikerjakan. Code termasuk dalam file ustream. Code merupakan perintah untuk menampilkan ke layar. Perlu diingat bahwa setiap pernyataan dalam C++ harus diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma untuk memisahkan antara pernyataan satu dengan pernyataan lainnya. Yang kelima adalah return. Pernyataan return akan menyebabkan fungsi main menghentikan program dan mengembalikan nilai kepada main. Dalam hal ini, yang dikembalikan adalah nilai 0. Selanjutnya kita akan masuk ke tipe data. Terdapat 5 tipe data bawaan dari bahasa C, yaitu void, integer, float, double, dan char. Sedangkan C++ sendiri menambahkan 2 buah tipe data lagi, yakni bool dan vchar_t, dengan jangkauannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu variabel.
Berbeda dengan pendeklarasian variabel di bahasa pemrograman lain, dalam C++ sebelum mendeklarasikan variabel, hal pertama yang harus dideklarasikan adalah tipe data yang akan digunakan untuk menampung data. Selanjutnya kita akan belajar tentang konstanta. Konstanta mirip dengan variabel, namun memiliki nilai tetap. Konstanta dapat berupa nilai integer, float, karakter, dan string. Pendeklarasian konstanta dapat dilakukan dengan dua cara, menggunakan static define. Deklarasi konstanta dengan cara ini lebih gampang dilakukan karena akan menyertakan define sebagai praprosesor direktif dan sintaknya diletakkan bersama-sama. Yang kedua menggunakan cons. Sedangkan dengan kata kunci cons, pendeklarasian konstanta mirip dengan deklarasi variabel yang ditambahkan kata depan cons. Selanjutnya kita akan belajar apa itu operator. Dalam C++ terdapat berbagai macam operator yang dapat dimanfaatkan dalam aplikasi. Yang pertama, operator assign. Operator assign akan memberikan nilai ke dalam sebuah variabel. Misalnya seperti berikut. Artinya memberikan nilai 5 ke dalam variabel A, dikenal dengan L value atau leaf value. Dan di sebelah kanan tanda assign dikenal dengan R value atau right value. L value harus selalu berupa variabel, sedangkan R value dapat berupa variabel, nilai, konstanta, hasil operasi ataupun kombinasi. Yang kedua, operator aritmatika. Ada tanda tambah, kurang, bintang, slash, dan persen. Masing-masing tanda tersebut ada keterangannya. Pertama, tanda tambah untuk penjumlahan, tanda kurang untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, dan tanda slash untuk pembagian, dan tanda persen untuk modulus. Untuk operator modulus, yaitu untuk mengetahui sisa hasil bagi. Yang ketiga adalah operator majemuk. Dalam C++, operasi aritmatika dapat disederhanakan penulisannya dengan format penulisan operator majemuk. Yang keempat adalah operator penaikan dan penurunan. Operator penaikan ditandai dengan tanda plus yang berarti akan menaikkan atau menambahkan satu nilai variabel. Sedangkan operator penurunan ditandai dengan tanda minus yang berarti menurunkan atau mengurangi satu nilai variabel. Selanjutnya adalah operator relasional. Yang dihasilkan dari operator ini bukan berupa sebuah nilai, namun berupa bilangan bool, yaitu benar atau salah. Keterangannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah operator logika. Operator logika juga digunakan untuk memberikan nilai atau kondisi true dan false. Biasanya operator logika dipakai untuk membandingkan dua kondisi. Dan yang terakhir adalah operator kondisional. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam input dan output pemrograman bahasa C++. Dalam library C++, Ustream mendukung dua operasi dasar, yaitu code untuk output dan chain untuk input. Biasanya dengan perintah code akan menampilkan sesuatu ke layar monitor, dan dengan perintah chain akan menerima masukan melalui keyboard. Selanjutnya apa itu output dan input. Untuk output atau code menggunakan operator insertion operation. Operator ini dikenal sebagai insertion operator yang memberikan perintah kepada code. Selanjutnya apa itu input atau chain. Untuk menerima inputan chain, maka operator yang digunakan adalah overload operator dan diikuti oleh variabel tempat menyimpan inputan data. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kontrol, kondisi, dan looping. Dalam sebuah proses program biasanya terdapat kode penyeleksian kondisi, kode pengulangan program, atau kode untuk pengambilan keputusan. Untuk tujuan tersebut, C++ memberikan berbagai kemudahan dalam sintaknya. Terdapat sebuah konsep, yakni blok instruksi. Sebuah blok dari instruksi merupakan sekelompok instruksi yang dipisahkan dengan tanda semikolon atau titik koma dan berada di antara tanda kurung kurawal. Untuk blok instruksi, penggunaan tanda kurung kurawal boleh ditiadakan dengan syarat hanya pernyataan tunggal yang dilaksanakan oleh blok instruksi.
Selanjutnya adalah looping atau berulangan. Sebuah atau beberapa pernyataan akan dijalankan secara terus-menerus selama kondisi terpenuhi. Nah, itulah beberapa perintah-perintah dasar yang berada di bahasa pemrograman C++. Sebenarnya masih banyak perintah-perintah lainnya, namun apabila dijelaskan dalam satu video, mungkin videonya akan berdurasi yang sangat panjang. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman untuk belajar bahasa pemrograman C++. Sekian dari saya, terima kasih.